Halo, perkenalkan saya Hetty Dwi Astuti, biasa dipanggil Hetty. Posisi saya saat ini adalah nutrisionis di PT Cakarada Mustika atau Kalbe Group, tepatnya di Kalker B Exchange Mall. Untuk saat ini saya sudah 2,5 tahun bekerja di sini, dan untuk bisa sampai di posisi saat ini, saya sebelumnya telah mengenyam pendidikan di S1 Gizi Kesehatan. Untuk proses rekrutmennya ada 2 tahap. Yang pertama itu saya sebelumnya sudah apply di Telesindo, kemudian di Telesindo tersebut ada proses yang namanya psikotes dan wawancara. Kemudian kalau misal dari tahap psikotes dan wawancara sudah lolos, kemudian saya harus mengikuti tahapan seleksi dari PT Cakarada Mustika atau dari Kalbe Group-nya atau dari Kalker. Nah, kemudian kalau untuk tahapan seleksi yang di Kalker itu lebih ketat lagi karena saya harus melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama adalah seleksi CV lagi, kemudian jika sudah lolos saya harus mengikuti tahap psikotes, dan kemudian untuk tahap ketiga saya harus melakukan simulasi terkait job desk saya sebagai nutrisionis, yaitu memberikan edukasi, kemudian memberikan prospek untuk customer, kemudian jika sudah lolos, saya diwajibkan untuk melakukan medical check-up. Kalau untuk tugas saya sebagai nutrisionis, saya diwajibkan untuk memberikan edukasi kesehatan dan pelayanan kesehatan kepada customer. Nah, untuk memberikan pelayanan atau edukasi kesehatan kepada customer, ini ada 2 cara, yaitu yang pertama by online dan by offline. Kalau untuk yang pertama yaitu by online. Kalau untuk yang by online, saya harus memberikan follow up pada customer atau edukasi kepada customer by telepon dan by WA. Di situ saya memberikan edukasi terkait kesehatan disesuaikan dengan keluhan customer dan memberikan juga prospek produk yang tepat nih sesuai dengan kebutuhan customer. Kemudian yang kedua itu dengan by offline. Jika dengan by offline, saya harus bertemu langsung dengan customer yaitu face to face di Kalker. Nah, untuk memberikan edukasi kesehatan tersebut, tentunya dari Kalker juga sudah memberikan atau menyediakan pelayanan kesehatan, dan situ juga saya harus melayani untuk pelayanan kesehatan tersebut sesuai dengan apa yang dibutuhkan customer. Kemudian saya juga harus mengedukasi kesehatannya, membahas bagaimana hasilnya, bagaimana standarnya, bagaimana penyebab, dampak, dan solusi dari hasil cek kesehatan tersebut. Kemudian saya juga pastinya akan memberikan prospek produk yang tepat nih untuk customer sesuai dengan kebutuhannya. Ilmu kesehatan yang harus saya miliki sebagai nutrisionis yang tentunya bisa menunjang pekerjaan saya saat ini, yang pasti adalah ilmu gizi. Nah, ilmu gizi itu juga kompleks, tentunya ada berupa gizi klinik, gizi masyarakat, maupun gizi institusi. Nah, berhubung saya sekarang bekerja di suatu perusahaan, tentunya di sini nggak cuma hanya gizi klinik maupun gizi masyarakat yang harus kita berikan, tapi tentunya juga ada beberapa ilmu kesehatan dari gizi industrinya atau gizi institusi yang harus kita berikan ke customer. Untuk jenis pelanggan yang biasa saya layani di Kalker ketika face to face atau handle secara langsung, yaitu ada 2 jenis, yaitu yang pertama adalah berupa new customer dan loyal customer. Biasanya kalau untuk yang new customer itu adalah pelanggan yang belum pernah sama sekali datang ke Kalker dan belum pernah menggunakan produk Kalker sama sekali maupun produk Kalbe sama sekali. Nah, di situ kita harus menjelaskan dari awal sebenarnya Kalker itu apa, dan di situ nanti customer-nya bisa melakukan apa saja. Kalau untuk loyal customer, itu merupakan customer yang sudah sering datang ke Kalker dan tentunya juga sudah pernah menggunakan produk Kalbe, baik dengan belanja langsung di Kalker maupun belanja di supermarket maupun di merchant lainnya. Di situ kita juga sebenarnya perlu memberikan edukasi kembali kepada loyal customer maupun menawarkan kembali nih cek kesehatan yang perlu diulangi kembali maupun dicek kembali terkait kesehatan sebelumnya kepada loyal customer. Strategi penjualan yang biasa saya berikan pada customer, biasanya saya harus memiliki bonding yang kuat dulu dengan customer. Selain itu juga saya juga harus ramah kepada customer, karena dengan ramah itulah saya bisa memiliki bonding nih dengan customer. Jika customer sudah memiliki bonding yang kuat dengan kita, pasti customer juga
pasti akan menghargai apa yang kita ucapkan ketika memberikan edukasi. Kemudian kita juga pasti akan mengerti sekali nih kebutuhan customer itu seperti apa. Sehingga jika kita sudah mengerti sekali kebutuhan customer seperti apa, tentunya kita juga bisa memberikan prospek produk yang tepat sesuai dengan kebutuhan customer. Dan pada akhirnya customer juga bisa percaya kepada kita bahwa produk yang kita tawarkan tersebut memang bagus dan baik untuk kesehatan Bu ya. Sebagai nutrisionis, saya tentunya juga memiliki beberapa target kerja, yaitu yang pertama, saya memiliki target kerja yang berupa saya harus mendapatkan customer yang mampu dan mau membeli Mornaga Platinum. Kemudian untuk setiap bulannya juga untuk target untuk mendapatkan Mornaga Platinum tersebut beda-beda. Nah, kemudian yang kedua, saya juga memiliki target berupa saya harus mendapatkan new customer atau new visitor yang dia mampu dan mau membeli produk Kalbe untuk menjadi new customer. Kemudian yang ketiga, saya juga harus mencapai target yang berupa saya harus mampu mendapatkan loyal customer yang repeat order ke Kalker lagi. Kemudian yang keempat, saya juga memiliki target berupa product knowledge. Product knowledge di sini maksudnya adalah saya harus memiliki nilai product knowledge atau kemampuan atau pengetahuan tentang product knowledge yang baik dan bagus. Di sini kita untuk product knowledge didasarkan pada nilai VR atau voice record, yang tentunya voice record tersebut kita dapatkan ketika kita sedang handle. Ketika kita sedang handle tersebut, kita tentunya harus menyalakan voice record juga, dan di situ kita akan dinilai nih alur kita apakah sudah sesuai dan apakah sudah benar atau belum. Salah satu tantangan dari pekerjaan saya sebagai nutritionist adalah ketika handle face-to-face dengan customer. Karena kita, ya seperti kita tahu sendiri adalah nggak semua customer itu bisa kita handle full dari awal sampai akhir, karena ada beberapa juga customer yang ketika di-handle itu dia memiliki waktu yang terbatas, sehingga bagaimana caranya kita tetap bisa handle customer tersebut dengan optimal, sehingga kita juga harus menyiapkan komunikasi taktis agar customer tersebut bisa terlayani dengan baik dan kebutuhannya juga terpenuhi juga. Saya tentunya mendapatkan beberapa dan banyak sekali pelatihan untuk pengembangan diri saya di sini, terutama pelatihan atau training berupa product knowledge. Karena seperti yang kita tahu bahwa produk Kalbe itu sangat banyak sekali dan tentunya pasti banyak inovasi-inovasi produk baru yang muncul, baik untuk saat ini maupun ke depannya. Ketika nanti ada produk baru atau inovasi produk baru, pasti tentunya kita sebagai nutritionist juga pasti harus tahu nih untuk kandungannya apa aja, bagaimana cara konsumsinya, agar kita juga bisa memberikan edukasi kesehatan yang benar kepada customer. Maka dari itu, saya banyak sekali diberikan beberapa training atau pelatihan berupa product knowledge. Pesan-kesan saya selama bekerja di Telexindo, saya senang karena dari pihak Telexindo juga selalu memberikan informasi-informasi terkait hak dan kewajiban karyawan, kemudian juga selalu memberikan informasi terkait administrasi karyawan. Kemudian kalau misal karyawan sedang kesusahan melakukan sesuatu, maksudnya terkait berkas maupun administrasi selama kontrak kerja, pasti selalu dibantu sama pihak Telexindo. Kemudian juga dari pihak Telexindo orangnya selalu ramah kepada karyawan-karyawannya. Kemudian kalau untuk kesan-kesan saya terhadap perusahaan Kalbe atau selama penempatan di Kalbe Exchange ini, saya tentunya juga sangat senang sekali karena saya di sini bisa mendapatkan ilmu baru dan banyak teman. Kemudian selain itu juga saya banyak mendapatkan beberapa pelatihan atau training mengenai product knowledge. Tentunya juga di situ ilmu saya juga bertambah, kemudian di situ juga pasti skills juga bertambah juga.